video role play komunikasi terapeutik. Selamat menyaksikan. A few moments later. Pagi hari di ruang rawat anak pada jam 9 pagi, Alisa menangis keras dan meronta-ronta. Ibunya pun panik dan memanggil suster. Sakit, Alisa mau pulang, Mama. Mama ya, sakit. Suster, tolong. Sakit. Perawat Siti, bagaimana kondisinya Alicia? Gimana kondisinya? Dia udah 2 jam kayak gini nangis terus. Kalian dari tadi kemana aja sih? Ganggu banget. Ya, maaf ya Ibu, saya cek dulu kondisi Alicia dulu ya. Kemudian perawat Siti datang dan memeriksa keadaan Alisa. Halo Alicia cantik, kakak cek dulu ya suhu tubuhnya. Ma, mau pulang. Sakit, Ma. Ya Dek ya, tenang ya. Sakit. Ya. Tuh kan anak saya jadi takut lagi. Dari tadi disuntik, diambil darahnya. Sekarang mau apa lagi? Kalian mau siksa anak perempuan saya. Mau apa lagi sekarang? Ya maaf Ibu, saya paham Ibu dan adik Alicia sedang lelah, tapi minta bantuannya untuk tenangkan adik Alicia supaya saya cek suhu tubuhnya untuk mengetahui efek obatnya. Saya bingung sus, dari tadi anak saya itu rewel terus, panasnya nggak turun-turun, anak saya menderita sus. Alicia sayang, ini termometer, nanti simpan sedikit di ketiak, tidak sakit kok. Permisi Dek ya. Tunggu sebentar ya Ibu. Turun sedikit ya Ibu ya. Tadinya 39,2, sekarang 38,5. Turun sedikit, segitu aja. Itu obat nggak ganggu, ganti obatnya sama yang lain. Anak saya masih kepanasan. Haus, tapi aku gak mau minum. Rasanya aneh, Mak. Anak saya mau minum, tapi dia nggak mau. Susah sekali makannya. Kalian harus pasang infus yang lebih besar supaya anak saya cepat sembuh. Kasihan anak perempuan saya. Meanwhile. Bu, infus Alicia sudah sesuai dengan kebutuhan cairannya untuk berat badannya. Nanti kalau diperbesar maka akan memperparah keadaannya. Memang kalau demam itu butuh bertahap 4-6 jam begitu. 4-6 jam. Lihat dong, anak saya dari tadi kesakitan, kulitnya merah-merah. Mana dokternya? Saya mau komplain. Iya, kasihan cucu perempuan saya. Dari tadi menangis. Kalian gak punya anak perempuan apa? Bu, Nek, saya tahu kekhawatiran kalian. Tidak ada orang tua yang ingin melihat anaknya sakit. Kami sudah melakukan prosedur ini sesuai dengan standar medis. Ini untuk kebaikan Alicia. Ma, aku muntah. Astaga, muntah. Suster, ini kenapa anak saya? Bu, tenang ya Bu. Ini soal yang biasa kok. Saat demam tinggi normal. Normal? Mana normal? Anak saya nggak pernah muntah kayak gini. Pasti obatnya salah ya? Kami bantu bersihkan dulu ya Bu. Mohon maaf Bu. Bersihin ya. Nanti kakak gantikan baju kamu dengan baju Hello Kitty. Kamu suka? Aku suka banget. Aku mau pulang. Suster, kamarnya kok panas banget. AC-nya nggak dingin. Anak saya kan lagi demam. Harusnya dingin. Baik Bu, saya akan atur suhu AC-nya dan bawakan baju ganti ya Bu. Nah ini deh bajunya. Ibu suster mohon dibantu ganti ya. Saya atur dulu suhunya. Sudah dingin ya Bu. Kita ganti baju dulu ya. Meanwhile. Alicia sudah beres sekarang. Kakak cek dulu ya infusnya untuk pastikan lancar atau tidak. Ya, Mas, anak kecil dipasang jarum sebesar itu. Cari yang lebih kecil. Oh, ini sudah jarum terkecil untuk anak. Nanti kalau dipasang ulang, nanti ditusuk lagi adik Alicia-nya. Nanti sakit lagi. Anak saya masih sakit, suster. Mana dokter? Saya mau ketemu dokternya sekarang. Dokter Reza pun masuk dan menemui keluarga pasien. Karena saya Dr. Riza. Ada apa Bu? Saya mau komplain dok, anak saya dari tadi tidak membaik. Masa obatnya nggak ampuh? Saya mau anak saya pindah kamar atau pindah rumah sakit saja. Dokter, Alisa mau pulang. Alisa janji Alisa akan minum obat di rumah.
Bentar ya, dokter mau periksa dulu. Bu, boleh kita bicara sebentar di luar? Nggak usah, di sini saja. Saya nggak mau ninggalin anak saya. Baik Bu, saya akan jelaskan kondisi Alicia. Alicia mengalami demam dengue derajat 2. Trombositnya 85.000, turun dari 110.000. Ini pasien kritis Bu. Makanya kita harus monitor terus dan ketat, pastikan cairannya cukup. Bu, DBD itu tidak ada obat khususnya. Yang kita lakukan adalah menjaga cairan tubuh, infus dan monitoring terus-menerus. Tapi anak saya menderita, Dok. Dia nggak mau makan, nggak mau minum, rewel terus. Baik Bu, semua itu perjalanan dari penyakitnya. Yang penting Ibu sabar. Loh, kok gitu dok? Emang seserius itu? Iya Nek, DBD itu sangat berbahaya. Makanya kita rawat inap. Saya cuma nggak tahan, Dok, lihat anak saya kayak gini. Kan masih kecil, baru 4 tahun. Ini Bu, wajar kok ibu seperti ini. Semua orang tua pasti begitu. Tapi untuk sekarang Alicia butuh orang ibu yang kuat. Begini Bu, supaya Alicia cepat sembuh, mohon kerjasamanya ya Bu. Meski minum sedikit-sedikit, jangan lepas infus, soalnya ini jalur hidup Alicia. Ya Dok, saya minta maaf tadi marah-marah. Mama kenapa nangis? Alisa gak apa-apa kok. Enggak sayang, Mama cuma khawatir aja sama kamu. Halo Alicia, kakak bawa tas boneka lucu nih, mau lihat nggak? Mau berteman sama Aisyah? Mau kak, aku pun berani, tapi aku takut jarum. Alicia sangat berani kok. Tidak semua anak seperti Alicia. Ayo kita tepuk tangan. Selamat malam Ibu. Alicia sudah tidur. Sudah Bu, tadi sempat rewel, tapi ini sudah tenang kok. Ini ya Bu, saya mau cek ibunya dulu. Syukur ya Ibu, suhu tubuh dari adik Alicia sudah turun, sudah 37,8. Ibu juga istirahat ya supaya besok bisa menemani dari Alicia lagi. Mbak Siti, saya minta maaf ya tadi sudah marah-marah. Saya cuma khawatir sama anak saya. Ya tidak apa-apa Ibu, begitu sudah kalau jadi orang tua pasti khawatir seperti itu. Terima kasih ya Bu, sudah sabar sama saya, sudah jaga Alisa juga. Iya Ibu, sama-sama. Saya kembali ke ruangan saya Ibu, kalau butuh apa-apa nanti panggil saja di ruangan perawat. Permisi, Assalamualaikum.